Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kita berada, semoga sehat selalu ya guys. Yang sakit semoga cepat sembuh, cepat diangkat penyakitnya dan bisa bekerja kembali. Jangan lupa terus berusaha diiringi dengan doa ya guys. Ini ada cerita dari Taiwan ya guys, TKW Taiwan. Sharing itu bebas ya guys. Niatnya dari sananya itu sharing, karena tidak semua orang itu punya sosial media yang sama. Cerita dari Mbok Cakra, TKW Taiwan. TKW Taiwan ini seorang YouTuber ya guys. Mbok Cakra ini udah banyak dikenal lah, YouTuber Taiwan Mbak TKW. Jadi Mbok Cakra ini lagi melakukan live streaming di TikTok ya guys. Dan Mbok Cakra ini mempromosikan kalung emas. Intinya perhiasan gitu guys. Ada salah satu mbaknya ini tertarik dan menyukainya dan order. Dan gak lama kemudian mbaknya ini di-inbox lah, di-chat sama yang ngaku-ngaku adminnya Mbok Cakra. Padahal Mbok Cakra ini nggak punya admin ya guys. YouTuber tapi nggak punya admin. Pribadi langsung gitu loh guys. Jadi ngaku-ngaku adminnya Mbok Cakra, mbaknya tadi yang mau beli perhiasan ya. Terus suruh kirim uang buat ini, buat itu, dan mbaknya ini percaya. Dan mbaknya ini udah transfer sebanyak 18 juta duit Indonesia, guys. Mbaknya ini sesama TKW Taiwan. Pas mbaknya ini merasa aneh ya. Soalnya barangnya itu katanya mau dikirimkan pagi, siang, sore kayak gitu nggak datang-datang. Terus mbaknya ini telepon langsung ke nomornya Mbok Cakra ini tadi, guys. Pas ditelepon ternyata Mbok Cakra ini ngaku kalau nggak punya admin. Jadi buat kita semua hati-hati ya guys, kalau kita lagi nonton live streaming orang yang terkenal jualan kayak gitu, pastikan orang tersebut ya guys, jangan asal percaya. Mbok Cakra mungkin nggak seperti itu, tapi itu kan yang namanya penipuan itu modusnya macam-macam ya guys. Dan ini cerita yang kedua Mbak TKW asal Taiwan juga guys. Kalau sudah menyangkut soal narkoba, harta sebanyak apapun tidak bisa menolongnya. Itu memang benar ya guys. 19 tahun di Taiwan kini harus mendekam 16 tahun di penjara. Wanita asal Indonesia tertipu cinta jadi kurir narkoba di Taiwan. Ujungnya divonis 16 tahun penjara. Semoga kita semua ya secinta-cintanya jangan sampai kita jualan seperti itu ya guys. Rugi kita sendiri nggak ada yang menolong gitu loh kalau udah ya namanya nasib itu tidak tertulis di kalender. Kasus yang ketiga ini ya guys. Jadi waktu itu ada TKW Taiwan ilegal yang sakit terus meninggal. Nah, itu minta tolong ke Miss Yuni, YouTuber TKW Hong Kong. Nah, setelah uang donasi itu terkumpul, terus ada pihak YouTuber Taiwan itu katanya jangan ikut campur urusan Taiwan, padahal mereka sendiri yang minta tolong ke YouTuber Hong Kong. Jadi kita itu bebas menolong siapa aja, mau di Hong Kong, mau Taiwan, mau Jepang. Kalau minta solusi ya kita kasih solusi, minta tolong ya seperlunya kita tolong. Jadi kita ini jangan apa ya merasa tersaingi gitu loh. Yang namanya nolong seseorang itu bebas, guys. Bebas, niat baik itu bebas. Kalau saya menolong seseorang, terus orang tersebut merasa, apa namanya, terus berhenti, ya udah nggak apa-apa, terserah gitu loh guys. Kalau aku mah orangnya bebas, rezeki udah ada yang ngatur ya. Terus ada yang bilang ada masalah curhat di kontenin. Lah, terus kita ini ya memanfaatkan sosial media. Mau dikontenin mau enggak ya. Itu kan pribadi kita, yang penting kita ini nggak merugikan siapapun gitu loh guys. Bahkan ada orang yang nggak berani speak up, terus speak up di sosial media, sharing sharing tentang pengalaman pahitnya untuk teman-teman biar tidak seperti kita yang mengalami hal-hal yang tidak baik seperti itu guys. Tapi kenapa merasa apa namanya tersakiti, tersaingi. Nah, seperti ini jadi seperti ini komentarnya ya. Kini pahlawan Hong Kong bikin ulah lagi setelah berpura-pura peduli dengan BMI Taiwan yang meninggal kemarin. Terus
galang donasi sekarang menjelekkan keluarga korban seolah-olah tidak butuh uang donasi itu. Dari kemarin juga saya nyimak Mbok Cakra bilang di live-nya tidak perlu ikut campur di Taiwan pun ada kedutaan Indonesia. Kenapa tidak diserahkan saja ke kedutaan? Maksudnya seperti itu kan karena sebelumnya itu udah minta tolong. Mereka yang minta tolong bukan kita, mau tak tolong enggak? Enggak, kita ini enggak maksa kok. Banyak yang mau ditolong gitu loh. Enggak cuman itu aja. Cerita keempat TKW Taiwan ya guys. Kronologi Mbak Indo yang meninggal dunia karena tertabrak mobil. Mbak E sedang berjalan yang berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya. Karena korban tidak membawa identitas apapun, polisi tidak bisa menghubungi siapa-siapa karena sampai jam 5 sore belum sampai rumah. Majikan pun kebingungan dan lapor ke agensi. Setelah agensi menghubungi ponselnya, diangkat oleh petugas setempat dan mengatakan bahwa mbaknya kecelakaan mengalami luka parah pada bagian kepala dan nyawanya tak bisa tertolong. Sang pengendara mobil dinyatakan bersalah karena dalam pengaruh alkohol. Jadi mbaknya ini lagi keluar rumah tidak membawa identitas. Itu pentingnya kita pergi itu selalu bawa KTP ya guys. Yang namanya nasib itu tidak tertulis di kalender. Dan kalau terjadi apa-apa itu ya kita bisa langsung langsung tepat sasaran ke alamatnya gitu loh guys. Jadi di Hongkong ini kan ketat ya, makanya kalau kita keluar pas kena razia dimintai punya KTP apa enggaknya, itu kita langsung didenda. Itu peringatan keras kalau kita itu wajib membawa identitas kita. Kayak gitu, misalnya hilang cepatlah diurus. Pentingnya pentingnya identitas kita gitu loh guys. Cerita kelima TKW Taiwan. Seorang wanita yang telah menikah di Taoyuan bekerja di sebuah pabrik elektronik hamil dan meminta suaminya untuk menemaninya ke rumah sakit untuk aborsi karena mereka telah memiliki 3 anak dan tidak ingin memiliki anak lagi. Namun ketika si suami menghitung waktu pembuahan, ia menemukan bahwa anak tersebut bukanlah miliknya. Setelah diinterogasi, istrinya mengaku telah berselingkuh dengan seorang BMA Filipina yang bekerja di pabrik yang sama dan janin tersebut juga milik milik si BMA. Si suami tak terima dan membawa kasus ke pengadilan. Pengadilan Distrik Taoyuan menyatakan bahwa BMA tersebut telah melanggar hak-hak suami istri dan diharuskan membayar kompensasi sebesar 300.000 NT. Awalnya sih si suami menuntut kompensasi 1 juta NT. Nah, kurang lebihnya ceritanya itu seperti ini ya guys. Jadi ada wanita di sana, ini asal Filipina, kerja di pabrik suami istri, kurang lebihnya seperti itu, udah punya 3 anak, dan istrinya ini selingkuh sama warga Indonesia, BMA asal Indonesia, dan akhirnya didenda gitu loh guys. Kita nggak pernah tahu rencana orang ya guys, kadang kita ini nggak tahu kalau dia itu istri orang, kadang orang itu juga salah, kitanya salah, kita kita ini nggak sengaja untuk berselingkuh dalam arti kayak jajan kayak gitu loh guys, menjajankan. Atau udah tahu kalau udah punya suami, kalau sadar kalau dirinya itu udah punya banyak anak, kenapa nggak dicegah dari awal gitu loh guys. Udah tahu, udah sadar kalau dia itu merasa punya anak yang udah cukup, kenapa nggak dicegah? Kayak seolah-olah itu kayak emang disengaja. Ya kalau niatnya selingkuh biar nggak ketahuan itu ya harus dijaga ya guys, dijaga biar suami nggak tahu, dijaga biar apa nggak hamil, ya. Masuk akal nggak misalnya ya, kita ini
tahu dia punya punya suami, terus kita selingkuh, melakukan seperti itu, tiba-tiba hamil. Ya, tiba-tiba hamil terus suaminya itu nggak terima, tahu kalau ini anak hasil bukan anak saya. Kok bisa tahu sebelum cek DNA, ya kan? Terus kok kan yang namanya suami istri itu melakukan seperti itu kan bisa kapan aja. Kok suaminya itu bisa memastikan kalau itu bukan anaknya? Kecuali suaminya itu jarang pulang ya. Kecuali suaminya itu jarang pulang ya, kita nggak tahu ya Allahu alam. Sekali lagi yang namanya apes itu tidak tertulis di kalender ya guys ya. Bye, see you guys. Salam sukses buat semuanya.